Nah, kalau gungguang bak tobang ini tidak punya kedudukan dalam adat. Ini bukan tungganai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, baa kemudian kedudukan dalam adat di nagari gungguang bak tobang. Bahwasanya orang kemudian dari negari A pindah ke negari B, berkembang, kemudian ketika berkembang nyambi negara, minta nagari galar dari negari A untuk tetapkan di sebuah dalam nagari itu inyo punya penghulu gungguang bak tobang. Iko juga harus hati-hati. Apakah kemudian ketika yang gungguang bak tobang nyalah masih cerano? Harus di beberapa nagari ada ketentuan bahwasanya inyo boleh kemudian gungguang bak tobang apabila jumlah kemanakannya atau kaumnya lah sekian dalam sebuah nagari. Kemudian ada harus adat jolimbagonya harusnya isi, harus dijaleh. Ketika ada gungguang bak tobang harus dijalehan juga. Bahwasanya dalam nagari diakui sebagai seorang datuk dan penghulu, tapi baah sang sakonya jabatan adatnya dalam nagari ini tidak punya. Ya, ini tidak punya jabatan adat dalam nagari. Iko kadang-kadang ya kalah orang asa de benalu. Kenapa? Kadang-kadang ketika gungguang bak tobang ini punya haratu, punya jabatan, punya kekayaan. Ketika lah mana di sebuah nagari dan diisi carano, maka kemudian inilah merasa menjadi pucuk adat pula di nagari karena nyo punya jabatan, misalnya kepala daerah atau kepala dinas atau orang kayu banyak ratu. Iko yang harus hati-hati. Kenapa ada konflik-konflik tentang sako dan pusako di Minangkabau hariko? Adalah persoalan ketika gungguang bak tobang manapik di sebuah nagari kita tidak jalehan, tidak dituliskan, sehingga karena kadang-kadang orang gadang dibawa dalam balai, sementara di balai aja ada kedudukan masing-masing. Di mana kedudukannya dalam adat? Nah, kalau gungguang bak tobang ini tidak punya kedudukan dalam adat. Ini bukan tungganai. Hati-hati. Ya, bukan tidak boleh menerima orang lain dalam nagari, boleh. Tapi jaleh-jaleh kan kedudukan adatnya dalam nagari ba'a. Yang jadi problem awak, yang jadi masalah awak adalah kadang-kadang orang datang karena punya banyak piti, punya jabatan, kayu, berkuasa, berpengaruh. Kadang-kadang kacau adat, kacau nagari, karena merasa cadia, merasa punya piti. Dan itu banyak terjadi di antara di dalam negeri. Kenapa? Karena kita tidak bajale-jale di awal ketika menerima gungguang bak tobang itu. So, itu kepada nagari-nagari susun balik ba'a sebenarnya limbago nagari. Karena ke depan kalau ingin adat baik, kita perbaiki limbago adat, kita perbaiki tatanan adat yang ada di nagari-nagari sehingga kalau ada masalah-masalah adat bisa diselesaikan karena dengan jaleh ba'a sebenarnya kedudukan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.